Untuk poin nomor 1, ada pengantar dan gambaran umum. Dari isi penjelasannya, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktis pemerintahan seperti korupsi, lemahnya transparansi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Isu-isu ini bersifat kompeten karena masih sering terjadi dan berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui studi kasus nyata, kita dapat belajar untuk memperbaiki sistem pemerintahan ke depannya. Mungkin seperti itu untuk poin nomor 1. Dan yang poin kedua ada kasus korupsi dalam pemerintahan. Salah satu isu utama adalah korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah. Contohnya adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta suap dalam perizinan. Permasalahan ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang tidak bersih, dan kurangnya integritas pejabat publik. Dampaknya anggaran negara tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dan etika jabatan. Penyalahgunaan wewenang sering terjadi ketika penjabat menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya adalah praktik nepotisme dalam pengangkatan jabatan dan intervensi politik dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan etika pemerintahan. Selanjutnya ada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Masalah lain yang sering muncul adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, seperti pelayanan yang lambat, tidak transparan, dan berbelit-belit. Studi kasus pelayanan administrasi kependudukan atau bantuan sosial menunjukkan masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan pengawasan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani secara adil dan profesional. Selanjutnya, pembelajaran dan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kasus tersebut, pembelajaran penting yang dapat diambil adalah perlunya penguatan sistem pengawasan, transparansi anggaran, digitalisasi layanan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peningkatan integritas aparatur negara menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efektif. Dan yang terakhir, kesimpulan, praktik pemerintah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, lemahnya etika, dan rendahnya kualitas pelayanan publik yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu diperlukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas dengan dukungan integritas aparatur dan partisipasi masyarakat.